Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliani, NIM 1814080008, jurusan Tadris IPA Fisika A. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip Kerja Sensor Gelombang pada Mobil Otonom. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa mobil otonom atau autonomous car mungkin masih sangat langka atau bisa dibilang belum ada di negara kita. Namun, mobil otonom ini sudah banyak dioperasikan di luar negeri, contohnya seperti negara Amerika. Baiklah, jadi bagi yang masih asing dengan mobil otonom atau autonomous car ini, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja sensor gelombang yang terdapat pada mobil otonom ini. Di mana mobil otonom ini, jika dijelaskan secara ringkas, adalah mobil yang tanpa dikemudikan oleh supir. Jadi memang 100% diatur oleh mesin. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sensor gelombang. Sensor gelombang ini sangat berpengaruh terhadap jalannya mobil otonom atau autonomous car, di mana penemuan sensor untuk autonomous car ini berdampak terhadap bisnis, di mana para produsen kendaraan mengajukan permintaan yang relatif tinggi atas sensor dan radar yang andal yang tentu saja akan berdampak terhadap bisnis. Ini tentu membuktikan betapa pentingnya sensor gelombang ini dalam teknologi autonomous car. Produsen kendaraan menuntut sensor andal yang mampu menghindari kesalahan meski menempuh jaraknya berjuta kilometer. Artinya, kendaraan jenis autonomous car ini akan melewati serangkaian tes dan uji coba melalui jalan yang panjang sehingga baru dapat dioperasikan. Sensor gelombang pada autonomous car atau mobil otonom yang berupa radar ini nantinya dapat memantau posisi suatu kendaraan ataupun objek lain yang berada di sekitar atau di dekat mobil otonom, di mana nanti pada sensor gelombang itu akan diletakkan kamera video yang dapat mendeteksi lampu lalu lintas, membaca rambu-rambu jalan, juga melacak kendaraan lain, dan dapat menyorot para pejalan kaki agar tidak sampai tersentuh atau tersenggol oleh mobil otonom. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai mobil otonom. Seperti apa sih mobil otonom itu dan bagaimana prinsip kerja pada mobil otonom? Pada prinsipnya, autonomous car atau mobil otonom menggunakan sejumlah sensor dan prosesor yang dapat mendeteksi kondisi di depan serta membuat keputusan layaknya manusia yang mengemudi. Di mana sensor yang paling utama pada mobil autonomous car ini adalah GPS yang digunakan untuk dapat mengetahui posisi persis dari mobil, yang dimana ada kamera dan radar yang seperti yang telah dijelaskan tadi, yang mampu mengarah ke sekeliling mobil untuk dapat memantau keadaan sekitar layaknya mata manusia. Di mana gelombang inframerah serta gelombang ultrasonik juga digunakan untuk menghitung jarak secara akurat ke kendaraan lain. Nantinya, pada saat diaktifkan, maka sistem autonomous car atau mobil otonom akan segera mengambil alih seluruh pengoperasian kendaraan, dari mulai injakan gas, rem, hingga putaran setir. Dan di sini, kita hanya tinggal memberi input hendak kemana tujuan yang akan dilalui. Di mana selama perjalanan operator di dalam mobil otonom ini cukup memantau dan siap mengambil alih kembali bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Caranya yaitu dengan menginjak rem ataupun memutar
roda kemudi. Secara umum, mobil otonom ini menggunakan proses yang hampir sama dengan mobil otonom lainnya atau mobil otomatis lainnya, yaitu adanya computer vision, lalu ada sensor vision, lalu localization, juga path planning, dan kontrol. Baiklah, bagian mobil otonom yang selanjutnya yaitu ada localization, di mana setelah kita tahu kondisi sekitar, maka saatnya mobil otonom untuk mengetahui di mana dia berada. Apakah ada di jalan atau di halaman parkir. Nah, localization inilah yang nantinya akan membantu mobil otonom. Proses localization ini juga berguna dalam path planning yang dapat menentukan di bagian mana kita berjalan. Nantinya, GPS biasa mungkin hanya dapat memberikan informasi di jalan, tapi bukan di lajur kanan ataupun kiri. Oleh karena itu, proses localization ini nantinya membutuhkan sistem navigasi yang lebih baik yang biasa disebut dengan HID GPS. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada path planning, di mana proses selanjutnya yang dilakukan oleh mobil otonom ini adalah merencanakan jalur mana yang akan dipilih agar sampai kepada tujuan. Selain jarak, tentunya ada faktor lain yang menjadi pertimbangan komputer. Salah satunya adalah waktu tempuh. Karena tidak setiap jalur yang memiliki jarak tempuh terdekat selalu memiliki waktu tempuh yang tercepat. Hal ini dipengaruhi oleh trafik lalu lintas, kondisi jalan, maupun force majeure. Dan yang terakhir yaitu adanya program kontrol, di mana proses paling akhir adalah kontrol. Yang proses ini dilakukan oleh alat yang sering disebut sebagai ECU, di mana teknologi Electronic Control Unit, yang bukan teknologi yang benar-benar baru, tetapi memang di mobil konvensional, ECU ini nantinya berfungsi untuk penghematan bahan bakar, keamanan, serta kenyamanan berkendara. Begitu juga pada mobil otonom, dari ECU ini terjadi dampak yang lebih besar lagi, karena nanti ECU dapat mengontrol kemudi hingga putaran penuh, baik itu mengerem dan bahkan menginjak pedal gas. Baiklah, kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu mengenai prinsip kerja sensor gelombang pada mobil otonom. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mobil otonom ini terdiri atas beberapa komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Begitu juga dengan sensor gelombang yang memiliki peran penting pada mobil otonom, di mana sensor jenis ini adalah modul elektronik yang mampu mendeteksi sebuah objek dengan menggunakan suara. Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah transmitter atau pemancar yang terdapat dalam sebuah receiver atau penerima, di mana transmitter ini nantinya berfungsi untuk memancarkan gelombang suara ke arah depan, yang jika ada sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver untuk menerima informasi. Pada dasarnya, fungsi sensor ultrasonik ini adalah mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor, di mana penerapannya banyak dipakai pada robot pemadam api dan robot obstacle lainnya. Salah satu sensor yang paling sering digunakan pada mobil otonom ini adalah sensor ultrasonik tipe ACSR04, yang mana ini merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dengan sensor, yang mana sensor ini mirip dengan sensor ping, namun berbeda dalam jumlah pin serta spesifikasi bagiannya. Untuk lebih lanjutnya, prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik ini adalah ketika pulsa trigger yang diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik, yang nantinya pada saat yang sama, maka sensor akan menghasilkan output transisi dan akan menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran. Di mana sensor HCSR04 ini banyak digunakan pada proyek Arduino maupun seperti pada robot jenis obstacle atau pemadam api. Selanjutnya,
Materi berikutnya yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan dari teknologi mobil otonom atau autonomous car. Sudah jelas, pasti autonomous car ini memiliki segudang keuntungan yang apabila seluruh mobil di jalan raya menggunakan sistem autonomous. Karena para ilmuwan memprediksi bahwa perbedaan paling terasa adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, bahkan diharapkan bisa nihil. Namun, kemacetan juga bisa dikurangi karena sistem otomatis seperti ini akan memiliki aliran lalu lintas yang lebih baik serta tak membutuhkan jarak sejauh saat manusia mengemudi. Jadi, dengan dieliminasinya faktor kesalahan manusia, maka di jalan bebas, hambatan ini akan memiliki alur lalu lintas yang lebih baik serta tak membutuhkan jarak yang terlalu jauh. Namun, keuntungan ini hanya dapat dirasakan apabila semua kendaraan dalam suatu wilayah itu menggunakan sistem otomatis.